Halo sahabat hati, sahabat kasih terkasih. Terima kasih bertemu lagi dengan saya di podcast saya Linda Wahyudi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, cantik, energik, cerdas, perempuan muda yang luar biasa. Ya, adalah sahabat dan adik saya, Tio Lina. Halo Lin, Halo, ketemu Cek. bersama saya. Thank you, kamu sudah mau hadir Sama-sama. di podcast saya. Iya. Lina punya pengalaman yang luar biasa, yang kayaknya kudu dibagikan deh. Jadi Lina ini adalah salah satu dalam tanda petik korban bom Bali yang pertama. Betul ya Lin ya? Betul. Tanggal berapa itu ya Lin? Tanggal 12 Oktober 12 Oktober 2002. 2002. Jadi udah 18 tahun, Cek. Udah 18 tahun. Nah, sekarang yuk kita berbagi apa sih yang terjadi. Kan pasti banyak anak-anak muda yang dulu masih kecil nggak tahu cerita ini gitu. Pasti. Jadi saya ingin kamu sharing apa sih yang terjadi waktu itu 12 Oktober 2002. 2002. 2002. Baik, yuk silakan. Jadi gini, Ci, cerita dari itu memang itu adalah cerita yang memilukan pada diri saya sendiri. Dan itu juga memilukan untuk Pulau Bali, memilukan juga untuk Indonesia pastinya gitu ya. Jadi tepatnya waktu itu 12 Oktober itu hari Sabtu. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan cerita, pesan saya cuma satu. Ikutilah kata hatimu. Jadi kata hati itu jangan dihalau gitu ya. Nah, jadi hari Sabtu itu sesungguhnya kami baru pulang dari ulang tahun pelanggan kantor kami. Nah, itu ada sesungguhnya di arah Kutas itu. Nah, ketika kita hendak pulang, sesungguhnya dari kantor ada 2 mobil yang mau pergi ke tempat ulang tahun. Maaf, kantormu di Denpasar tapi ulang tahun di daerah Kutas itu. Oke. Ya, jadi kantor kami dulu jadi publisher untuk percetakan banyak buku gitu. Nah, salah satu klien kami kebetulan VW itu ulang tahun. Nah, kami diundang. Kami datang dari kantor itu dengan 2 mobil sesungguhnya. Nah, setelah selesai acara itu, satu mobil teman-teman saya bilang, kami mau main lagi di Kuta gitu. Nah, mereka mau ke Hard Rock. Sedangkan saya bilang, nggak tahu entah kenapa memang dari pagi hari di Sabtu itu, kepala saya sakit sekali. Nggak pernah biasa-biasanya saya merasakan itu. Nah, tapi karena itu adalah klien yang handling saya, jadi mau nggak mau saya pun harus ikut gitu. Sesungguhnya sama 2 orang manajer saya waktu itu saya udah bilang, saya nggak usah ikut karena kepala saya sakit sekali gitu. Tapi akhirnya teman saya bilang, kamu yang diundang, kamu yang nggak datang, kami juga nggak ikut gitu. Oke. Nah, akhirnya saya pun mau nggak mau supaya mereka ikutan, saya ikutkan aja walaupun kepala sakit gitu. Nah, jadi sampai di tempat acara, saya itu sesungguhnya dikenal sama klien ini adalah orang yang periang gitu ya, nggak bisa pasti diem kalau ketemu mereka gitu. Nah, tapi pada hari itu saya sampai di sana langsung mojok gitu, langsung diam. Terus saya disamperin, Lina kenapa gitu. Kepala saya sakit sekali dari pagi gitu, jadi ya udah saya hanya nemenin aja di sini gitu. Nah, sampai akhirnya malam itu sekitar jam 10 sesungguhnya, saya minta pulang karena kepala sakit sekali gitu. Nah, terus salah satu teman saya bilang, tunggu dulu, kamu duduk aja di situ gitu. Nah, akhirnya saking saya udah sakit kepalanya minta ampun, saya bilang saya pulang ya pakai taksi gitu. Terus tapi satu manajer saya bilang, Lina gimana kita datang bersama-sama, masa pulang naik taksi gitu. Ya udah, saya tungguin lagi. Nah, kemudian akhirnya kita pulang. Satu mobil itu pergi lanjut lagi ke Hard Rock, sedangkan kami pulang gitu ya. Sesungguhnya pulang kami itu nggak lewat di jalan itu gitu. Jadi 2 mobil itu tidak beriringan pulang? Tidak. Okay. Jadi mereka pergi ke Hard Rock, kami pulang ke Denpasar seperti itu.
Nah, sesungguhnya di jalan itu, jadi tempat itu kalau dulu tahu namanya Caasmo ya, Iya. yang di Jalan Imam Bonjol. Nah, situ sesungguhnya tempatnya. Nah, saya udah pulang sampai di sini di Tengku Umar, di depannya Hero, di bundaran Simpang 6. Oke. Satu teman saya yang lagi nyetir, manajer saya bilang gini, Lin, saya pengen sekali loh makan di tempatnya Pak George. Pak George itu punya restoran Jepang di Jimbaran gitu. Saya pengen sekali kamu telepon di yang namanya Pak George. Pak George itu kebetulan klien juga gitu. Nggak mau, saya mau pulang, kepala saya sakit, saya bilang gitu. Nah, tapi karena kepala saya sakit, saya nggak ngeliat lagi nih jalan arah kemana dia bawa mobil gitu. Akhirnya ternyata dia puter tuh mobil masuk ke Jalan Pulau Kawe gitu. Oke. Jadi nggak ke Denpasar lagi gitu. Nah, sampai di Jalan Pulau Kawe bilang, Lin, telepon George, saya mau makan di tempatnya Pak George biar seperti di Jepang, nggak ada orang Indonesia yang makan, hanya kita aja orang Indonesia gitu. Akhirnya mobil ini melaju terus dia bawa gitu ya. Padahal di dalam mobil saya udah meronta-ronta. Kepala saya sakit, kepala saya pulang kita gitu. Tapi akhirnya sampailah ini di tempatnya Pak George. Jadi saya telepon Pak George bilang datang aja Lina gitu. Tapi saya nggak ada gitu, nggak apa-apa Pak. Pak Deci namanya teman saya, Pak Deci yang mau di situ gitu. Nah, akhirnya bener lah kita sampai di yang namanya restorannya Pak George, itu ada di depannya pertokoan Jimbaran, itu sampai di sana. Nah, akhirnya sampai di situ memang bener, cuman kami bertiga yang kelihatan orang Indonesia di sana waktu malam itu makan gitu. Nah, terakhir saya nggak ada sama sekali moodnya untuk makan apa segala karena masih sakit sekali kepala gitu. Nah, terus akhirnya saya bilang udah ayo pulang, udah kan saya bilang gitu. Nah, akhirnya pulang. Nah, harusnya Cici kan tahu kalau pulang dari Jimbaran itu kan lempeng aja harusnya dari bypass, dari depan nggak lewat Kuta. iya, dari depan Ngurah Rai itu patung terus aja harusnya begitu kan. Nah, tapi yang satu ini juga bilang lagi sama saya gini, Lin, kita lewatnya jalan depan Hard Rock ya, lihat temen-temen siapa tahu mereka ada di depan Hard Rock gitu. Terus saya bilang, duh bapak ini lo kan jadi lama kalau kita pulang, kita lempeng aja dari bypass gitu. Terus dia bilang, kali ini saya belum pernah lihat kayak mana Kuta di malam hari, dia bilang gitu. Memang kegaulan banget teman saya yang satu ini. Nah, akhirnya kita lewat lah itu dari depan Hard Rock kita masih dua teman, jadi kita pakai itu waktu Kijang Merah. Nah, jadi di depan duduknya mereka berdua di depan, saya di tengah gitu. Nah, jadi selesai lewat dari depan Hard Rock, mereka bilang, ya turun yuk lihat mereka. Duh, jangan, udah malam, saya kepala masih sakit, saya bilang gitu. Ayo pulang aja gitu. Nah, Cici bisa bayangin kan, harusnya kalau dari depan pantai mau ke Denpasar, itu kan lempeng aja sama Sriwijaya masuk di situ Imam Bonjol ya. Tapi ini enggak, dia masukin lagi ke Jalan Legian. Dia bilang gini, saya mau tahu kayak mana Legian malam minggu gitu. Masuklah ini. Jadi saya nggak ada berpikir apa-apa gitu ya sebelumnya. Cuman kepala saya memang nggak pernahnya saya merasakan sakit dari pagi sampai malam, terus sakitnya gitu. Berat sekali, serasa ada yang menghimpit dari atas gitu. Nah, terus akhirnya kita masuk. Ternyata waktu pas masuk di Jalan Legian itu udah sangat traffic, sangat crowded gitu. Nah, mau muter balik nggak bisa, harus maju tapi pelan-pelan gitu. Nah, terus jalan pelan. Dua teman saya ini masih keroyokan gitu, buka jendela masih bilang, transport madam, transport gitu. Saya diam aja, sakit-sakitnya kepala gitu. Nah, terus masuk. Tiba-tiba ketika lagi kita mobil jalan gitu pelan, saya merasa mobil kita ini ditubruk dari belakang, buk seperti itu gitu. Nah, terus saya tanya sama dua orang ini karena mereka lagi berisik gitu kan. Terus saya bilang, Pak, ada yang nabrak mobil kita dari belakang, saya bilang seperti itu. Nah, terus bapak ini yang sama teman saya yang satu belum jawab, itu dentuman yang kedua bunyi
bunyi dahsyat sekali, besar sekali. Saya tiba-tiba melihat mereka itu langsung layu di dashboard mobil, berdua itu pingsan sepertinya gitu. Terus saya hanya melihat ada satu titik di ujung, itu satu titik kayak ininya lilin, lainnya gelap. Nah, saya udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, saya nggak tahu saya pingsan berapa lama gitu. Nah, udah senyapkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya bisa siuman kembali sambil berkata-kata di dalam. Tangan saya ini terus meraba-raba mobil gitu. Saya udah merasakan kaca itu berpecahan gitu. Coba membuka yang namanya ininya pintunya mobil, tapi nggak bisa. Tapi saya ngomong terus, tolong, tolong di dalam gitu. Nah, terus tiba-tiba di situ saya ngerasain ada tangan besar sekali gitu ya. Saya nggak tahu itu tangan manusia atau tangan, karena saya merasa itu kayak tangan panda berbulu banyak sekali gitu. Saya berasa diangkat. Nah, diangkat, tapi saya kurang tahu saya dikeluarin dari pintu apa saya langsung diambil dari jendela gitu. Nah, kemudian saya merasa karena waktu pas saya ada di dalam mobil, sesungguhnya kacamata saya taruh gitu loh. Nah, jadi saya bisa keluar, saya ditaruh di luar, seperti saya merasakan karena udah nggak bisa lihat ya, nggak tahu saya kenapa mata saya waktu itu. Nah, saya ditaruh di atas seperti trotoar gitu. Terus saya bisa berlari. Nah, menurut orang yang melihat, saya nggak tahu arah saya berlari ini menuju ke tempat kejadian atau ke menjauhi kejadian. Tapi puji Tuhan ternyata saya perginya menjauhi kejadian. Sambil saya bilang help, help, help. Nggak tahu tiba-tiba aja bisa bahasa Inggris seperti itu, nggak bilang tolong, tolong gitu. Nah, help, help saya bilang. Terus tiba-tiba ada satu, kalau nggak salah, saya hanya bisa merasakan karena nggak bisa lihat. Itu ada satu orang, sepertinya laki-laki gitu. Dia ambil saya, terus dia rangkul, dia taruh, diajak saya ke dalam mobil. Nah, saya merasa udah ada orang yang dia di dalam mobil gitu. Yes, dia bilang masuk di dalam mobil, pakai bahasa Inggris. Masuk di dalam mobil. Nah, akhirnya saya masuk di dalam mobil. Nah, kemudian saya nggak tahu berapa orang yang ada di mobil itu yang dia tolong. Nah, kemudian mobil ini melaju, nggak tahu lewat mana gitu, sambil dia bertanya sama saya pakai bahasa Inggris, what is your name? Dia bilang gitu. Saya bilang Lina. Do you remember your mom telephone number at home? Dia bilang gitu. Saya langsung ingat nomor telepon mama yang di rumah, yang saya hafal di rumah Medan. Jadi kan dulu itu belum ada yang namanya handphone, yang mama pegang handphone. Yang ada saya hafal itu nomor telepon rumah mama yang di Medan gitu. Nah, nggak tahu siapa yang nelponin ke Medan gitu, tapi saya sambil dia bawa gitu. Dia taruh saya di rumah sakit SOS yang ada di Bypass. Iya, di Bypass. Nah, jadi saya nggak bisa lihat waktu itu kejadian seperti apa, tapi telinga saya mendengar. Jadi orang waktu sampai di rumah sakit itu. Kamu merasa sakit nggak waktu itu? Nggak ada rasa sakit, cuma nggak bisa lihat gitu. Cuman di mata saya itu udah berasa kalau saya bergerak bola mata itu keresak gitu. Nah, itu di dalam mata gitu. Makanya saya bilang mata saya tuh jadi lebih panas gitu kan. Nah, kemudian setelah itu jadi saya sama sekali nggak rasa ada darah atau enggak, kamu nggak rasa? Nggak rasa. Nah, jadi sampai akhirnya saya dibilang sama orang, mungkin itu suster gitu. Dia bilang, tolong bawa dia ke Denpasar karena di sini udah terlalu penuh gitu. Nah, akhirnya saya masih bisa dibawa dengan ambulans. Nah, dua teman saya ini gimana? Mereka masih di dalam mobil. Belum ada yang nolong gitu. Nah, jadi saya ketika udah diangkut pakai ambulans masuk di rumah sakit angkatan darat, saya taunya itu dari omongan orang gitu. Nah, terus saya diambil. Nah, di situ mulai berasa
ada perihnya. Jadi mungkin karena beberapa waktu ya, Ya. seperti itu. Terus saya masuk di rumah sakit. Nah, ada suara yang saya dengar, dia harus dioperasi malam ini gitu. Karena lensa matanya pecah gitu. Iya, Ci. Jadi di situ tuh saya nggak tahu lensa mata yang dimaksud seperti apa gitu. Cuman yang saya rasa mata saya semakin panas. Nah, jadi kalau saya bergerakin bola mata itu berasa ada kersek gitu. Ternyata itu semua kaca di dalamnya. Iya. Nah, akhirnya malam itu juga saya katanya dioperasi tanpa minta persetujuan yang lain, yang pasti saya dioperasi situ. Tapi yang sakitnya itu waktu operasi katanya banyak bius itu habis. Jadi saya sempat merasakan gimana diurak-urak sedikit itu sebelum selesai bius habis. Iya. Nah, jadi itu di situ akhirnya saya semalaman itu di situ sampai akhirnya 3 hari di situ. Jadi hari berikutnya kan itu hari Minggu. Nah, hari Minggu itu saya udah mendengar suara abang ada. Jadi suara abang saya yang nomor 1 datang dari Jakarta. Saya bilang itu abangnya, tapi saya nggak bisa lihat. Suara abang, iya katanya, saya udah ada di sini, temenin kamu sehat ya gitu. Nah, dia temenin saya di situ selama 3 hari dulu. Kemudian akhirnya setelah 3 hari kan semua dibawa ke rumah sakit Sanglah ya. Semua dibawa di rumah sakit Sanglah. Kemudian habis di rumah sakit Sanglah 1 minggu, Mama bilang di Jakarta, dia dirawat di Jakarta aja biar dekat sama keluarga gitu. Nah, akhirnya abang minta izin sama dokter. Sesungguhnya dokter nggak boleh kasih, tapi dengan alibi abang bilang ya dengan kalau dia dekat sama kami kita bisa masih merawat lebih baik gitu. Dan akhirnya saya dibawa dipindahkan ke rumah sakit Aini di Jakarta. Itu sama sekali masih belum bisa lihat. Belum. Jadi itu masih serem sekali katanya muka saya ini. Jadi yang waktu itu sedikit hancur itu muka. Jadi muka sama mata. Kalau untuk Padahal banding-bandingan, kamu duduk di bangku kedua. iya, ibu duduk di bangku Apalagi kedua. yang duduk di bangku pertama. Mereka terbakar, Cek. Oh. Iya, jadi mereka berdua ini sempat terbakar karena nggak ada yang nolongin. Kemudian sebelum mereka merasakan api itu, setelah itu mereka mengeluarkan diri masing-masing, mobil kami meledak karena dia persis di bawah dashboard dan di bawah dari listrik gitu. Jadi bensin itu jur seperti itu gitu. Nah, jadi makanya kalau sampai sekarang 2 teman saya masih tetap hidup, puji Tuhan, tapi dua-dua mereka parah untuk terbakarnya. Satunya nggak bisa dengar, kupingnya blank sampai sekarang. Satunya mata satu nggak bisa lihat. Kalau saya 2 mata saya bermasalah, tapi puji Tuhan masih bisa lihat keduanya, tapi nggak normal. Artinya kalau mata yang satu kan yang di kiri itu lensanya pecah. Jadi saya transplantasi lensa. Untungnya nggak retina, masih untungnya deh. Sebelah kanannya ini itu kemasukan beling. Jadi beling kaca yang sebesar biji segini loh, Cek. Masuk di dalam otot yang warna putih itu gitu. Nah, jadi ketahuannya gimana, Lin? Kalau yang di sebelah kanan itu nggak tiba-tiba gitu. Nah, jadi setelah saya dioperasi, saya dibawa rumah sakit Aini. Mungkin Cik Linda kan tahu di sini ada John Fawcett Foundation yang khusus bantu untuk katarak mata ya. Jadi dulu sebelum kejadian bom itu sampai sekarang juga saya suka bantu mereka itu untuk yang namanya membuat brosur-brosurnya mereka gitu, karena kami kan percetakan. Nah, jadi waktu saya ada di Jakarta, Mr. John itu telepon. Sesungguhnya dia datang ke kantor pertamanya. Nah, teman-teman saya di kantor bilang, Lina sama 2 temen itu kena bom gitu. Nah, akhirnya Mr. John telepon ke Jakarta. Nah, terus saya bilang, iya saya boleh, saya akan membantu kamu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya saya tanya mama dulu ya. Saya mau mengirim kamu ke Australia. Dia bilang gitu untuk dilihat matanya gitu.
Nah akhirnya mama bilang yang penting untuk membuat kamu sehat nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya saya pulang dari Jakarta ke Bali lagi, dan setelah itu besokannya saya langsung diterbangkan ke Australia, ke Perth. Itu masih ngelihat mata yang tadi yang saya bilang yang dioperasi di Rumah Sakit Angkatan Darat. Di sana dioperasi lagi mata itu. Itu waktu kamu ke Aussie belum lihat jadi? Lihat tapi kurus. Lihat tapi masih kecil sekali matanya gitu. Okay. Masih mengandalkan yang ini yang ada belingnya di dalam. Nah jadi setelah itu saya dioperasi lagi. Kamu nggak ditemenin abang masih apa? Ditemani sama kakak. Ditemani sama kakak, stay di sana 1 bulan untuk operasi yang di sini, karena 1 bulan untuk transplantasi lensanya sulit sekali didapat. Karena mata di sana itu untuk lensa besar-besar gitu, sementara mata saya kecil. Untungnya aja ada satu orang dari Singapura, Chinese, itu menyumbangkan lensanya waktu itu. Nah kemudian akhirnya saya dioperasi, saya bisa lah untuk yang namanya melihat lebih sedikit terang seperti itu. Tapi yang sebelah satu belum. Jadi belum tahu di sini ada belingnya gitu. Nah setelah itu, setelah yang ini selesai 1 bulan, dokter bilang datang lagi untuk check up lagi gitu. Nah setelah 1 bulan di sana saya pulang. Nah yang kedua kan kakak udah harus bisa bekerja waktu pulang itu? Belum. Tapi kamu di Jakarta? Masih dirawat? Di Bali. Oh di Bali. Nah, jadi pulang dari Perth itu saya pulangnya ke Bali. Nah pulang sampai di Bali, kakak bilang, "Dek, kakak udah lama nggak kerja, kakak harus pulang ya." Jadi benahin seperti itu gitu. Terus mama yang datang di Denpasar. Nah jadi nungguin saya. Setelah itu saya harus pergi lagi ke Australia untuk check up lagi, lihat matanya yang di kiri ini. Sama mama? Enggak, saya sendiri waktu itu. Saya sendiri dengan mengandalkan mata yang kecil dan ditemenin oleh satu staff dari John Fawcett. Nah di sana ternyata sampai di Australia udah banyak juga teman yang victim dari kejadian bom itu untuk di-check up lagi gitu. Nah sampai di situ itu kejadian kayak gitu sampai 4 kali. Jadi mata ini untuk satu mata pulang balik sampai 4 kali gitu. Nah di kejadian waktu ini selesai, saya kan udah berharap udah selesai sakitnya gitu. Nah ketika saya pulang, ini kan udah sedikit lebih baik gitu. Saya bisa masuk ke kantor. Jadi sama bos saya waktu itu bilang, "Lina boleh kerja setengah hari sesuka-sukamu gitu. Kalau matanya capek ya udah biarin gitu. Pokoknya biar Lina nggak bosan aja gitu." Nah akhirnya itu kejadian hari Sabtu saya kerja. 1 hari itu kita kan kalau Sabtu hari setengah hari aja kerjanya. Nah tiba-tiba gitu ya, sekitaran jam 10-an gitu, saya kan sesungguhnya ini kalau sendirian melihat dia nggak bagus, ini kalau sendirian melihat nggak bagus, jadi mereka harus berdua-dua biar saya boleh lihat dengan sedikit lebih bagus gitu. Nah tiba-tiba saya di meja, saya merasa kok saya ngelihat susah, gelap gitu. Terus saya coba picingkan mata yang di kiri, saya tutup, saya nggak bisa lihat. Yang di kanan nggak bisa lihat. Saya pergi yang namanya ke toilet, lihat cermin, saya lihat, loh mata saya ada tapi nggak bisa lihat gitu. Nah terus tiba-tiba setelah itu saya balik ke meja saya ambil telepon, saya telepon namanya Sisa itu nurse dari Amerika yang dulu nolongin korban bom Bali gitu. Jadi saya bilang sama Sisa, kenapa ya mata saya yang kanan nggak bisa lihat, saya bilang gitu. Nah terus Sisa bilang, "Lina ada di mana?" "Ada di kantor." "Kalau segitu sekarang jangan berdiri, Lina tiduran," dia bilang seperti itu. Saya datang ke sana segera gitu. Nah akhirnya Sisa datang, saya dibawa pakai ambulans lagi. Saya udah lemes aja waktu itu situ
aduh diapain lagi mata saya ini gitu. Nah setelah itu saya dibawa ke kliniknya dokter yang referensi dari John Hosett gitu ya. Jadi ke dokter Daryata namanya. Iya, ke dokter Daryata. Terus dokter Daryata bilang gini sama Sisa, saya melihat di pojok kanan matanya dia itu ada satu benda yang menonjol, dia bilang gitu. Nah, tapi saya belum bisa kasih tahu apa itu gitu. Nah, terus akhirnya itu hari Sabtu saya diurusin sama Sisa, ditelepon sama Mr. John. Terus akhirnya besoknya hari Minggu saya jam 7 pagi harus diterbangkan lagi ke Australia. Nah, hari Minggu saya pagi-pagi sampai di situ langsung masuk di rumah sakit, Cek. Terus itu sempat disuruh puasa karena malamnya itu harus dioperasi lagi. Ternyata operasi yang sebelah kanan ini lebih lama daripada yang di kiri. Iya, hampir 7 jam yang ini operasi. Nah, akhirnya keluarlah itu yang namanya beling itu dari otot mata saya. Iya, saya juga bilang luar biasa mah. Kenapa sampai saya tanya sama dokter, kok bisa mata saya masih lihat tapi beling ada di dalam gitu. Nah, dokter itu ceritain setelah operasi selesai, dia bilang gitu, dia bilang gini, itu kejadiannya seperti teori fisika dengan kecepatan, dia bilang gitu. Jadi kecepatan yang seperti itu, dentuman yang terlalu dahsyat, kamu kedip langsung tutup, dia bilang. Jadi nggak berdarah, dia bilang gitu. Tapi kenapa dia bisa yang namanya berapa kali kamu check up saya gitu, tapi dia nggak kelihatan, saya bilang. Karena dia beling putih, jadi masuk di dalam otot. Karena tubuhmu masih besar, maksudnya masih jadi lebih membengkar, dia tertutupin. Nah, setelah sekarang ini, kamu badannya kembali lagi, dia mengeluarkan diri sendiri, dia bilang. Jadi menekan sendiri ke ototnya. Untungnya dia nggak menekannya ke retina kamu, dia bilang. Kalau nggak Lina buta, dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya itu semua Tuhan yang udah izin, saya bilang gitu. Nah terus akhirnya itu setelah dioperasi ditunjukin sama saya, ini beling yang saya keluarin. Segede apa, Lin? Aduh, jadi itu yang saya bilang, ketika dia liatin segini, Cek, Keajaiban Tuhan itu. iya, sampai saya bilang, boleh saya sekacang tanah lebih. Aduh, Lebih, jadi dia tuh modelnya kayak karena pecahan yang nggak beraturan gitu, ya segini loh besarnya. Makanya saya agak-agak surprise, gimana caranya dia sebesar itu masuk ke mata saya yang kecil ini gitu. Nah ketika dia keluarin, saya bilang boleh saya bawa itu ke Indonesia. Saya bilang, ya saya sih harapannya itu bisa berubah jadi berlian. Ternyata itu tidak terjadi gitu. Jadi itu sempat saya simpen terus di dalam lemari gitu, di dalam tisu saya taruh biar maksudnya ini ada kenangan gitu ya. Ternyata itu nggak bagus, iya. Jadi hangat nggak bagus. Nah akhirnya saya pulang, dokter bilang, Lina, this is the last, dia bilang gitu, yang bisa saya lakukan untuk mata kamu. Nah, tapi saya berharap kamu bisa yang namanya mengikuti pola yang saya akan kasih tahu. Jadi dia suruh saya minum jus carrot setiap pagi, kemudian makan ubi warna ungu atau kuning itu, makan tomat yang banyak, dia bilang seperti itu. Nah, karena sakitnya, Cek, jadi kejadiannya membuat saya itu ada juga trauma dengan sakit gitu. Karena sakitnya saya nggak mau kejadian sakit lagi kan, jadi saya makan minum jus itu banyak gitu sampai ini kuning. oh Iya. Nah jadi nggak bagus juga itu gitu. Nah kemudian akhirnya dia bilang, this is very wonderful, dia bilang gitu, dokter Ian McAllister namanya. Dokter Ian sampai berkesaksian. Jadi flashback sedikit. Waktu masih di Jakarta, setelah pulang dari Ainis di sana, saya kan rawat jalan lagi gitu. Satu kali hari dokter bilang, Lina, kalau nanti mata kamu tiba-tiba sakit sekali, makanlah painkiller ini seperempat, dia bilang gitu.
Terus kalau nanti enggak lagi, tambahin sedikit gitu. Udah 1 kali hari di malam hari itu memang betul. Jadi ketika saya di Aini itu Cece tahu, saya dikasih obat itu banyak sekali. Setiap sekali makan itu 12, cantik-cantik kayak kancing-kancing baju yang warna-warni itu 12. Saya mumet makan itu gitu. Nah akhirnya ketika pulang di rumah dengan rawat jalan gitu, saya masih ketakutan dengan traffic. Jadi Jakarta kan Tece tahu yang namanya macet ya. Jadi mau dari Pondok Bambu ke Kuningan itu macetnya banyak gitu. Nah di situ tuh di dalam mobil saya masih berasa sakit sekali, yang namanya ketakutannya luar biasa gitu. Nah jadi 1 kali malam mata saya tiba-tiba sakit sekali, yang nggak tertahankan gitu. Mama saya di samping saya tidur, udah tidur dia, saya bangun. Saya pencet-pencet kepala saya nggak sembuh-sembuh. Saya ambil painkiller 1/4, saya makan nggak sembuh-sembuh. Saya makan sampai 1 painkiller karena dokter cuman bilang setengah, paling maksimal saya makan aja 1 gitu. Tapi nggak sembuh juga. Nah akhirnya saya berdoa sama Tuhan malam-malam itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mata saya sakit sekali. Minta tolong ambil sakitnya supaya saya sembuh gitu. Nah akhirnya setelah saya bilang amin, memang Tuhan dahsyat ya. Saya bilang amin, sakitnya itu hilang. Ya, saya bisa tidur. Nah setelah saya tidur, di dalam mimpi saya dikasih mimpi. Nah saya mimpinya padahal yang saya rasakan cuma sebentar. Tapi secara duniawi saya bangun jam 12. Biasanya saya bangun pagi itu paling mentok jam 8 saya udah pasti bangun gitu. Tapi 1 kali hari itu saya dikasih bangun jam 12. Menurut yang saya rasakan dalam mimpi itu cuma sebentar sekali. Jadi mimpi saya gini. Saya tuh ada tidur di dalam yang namanya kayak padang rumput, warnanya hijau begitu. Nah saya ngelihat sinar, ada 1 pohon gitu ya, tapi saya nggak bisa melihat jelas sekali itu sinar. Putih terangnya, jadi saya tidurnya berbaring seperti tempat tidur kami begini. Saya ngelihat dia ada di situ gitu. Saya ngelihat di sini ini padang rumput, saya ngelihat di situ ada pohon, tapi saya nggak bisa melihat, mata saya seperti mau lihat tapi cahayanya terlalu kencang gitu. Nah itu ada seperti malaikat 4, rambutnya kriwil-kriwil putih, itu kibas-kibasin yang namanya dia punya sayap. Kalau saya cerita kayak gini sama Cece, saya ingat seperti apa penampakannya itu. Nah saya digini-giniin, terus tapi saya susah sekali melihatnya. Cuman mereka keliling-kelilingin saya, dikibas-kibasin gitu. Udah hilang, saya bangun jam 12. Cuman sebentar padahal, tapi itu lama sekali dalam dunia nyata gitu. Nah saya gini, akhirnya sama mama diiniin, lama sekali kamu bangun katanya gitu. Terus saya bilang iya, tadi saya mimpi gitu. Mimpi apa katanya gitu. Saya ceritain mimpi itu, mama nangis-nangis. Dia bilang jangan kamu jangan pergi gitu. Terus saya bilang itu kan mimpi kok pergi, saya bilang gitu. Nah tapi mama bilang enggak boleh kamu mati, jangan mati dulu gitu. Terus saya bilang mah itu mimpi, kan kalau mimpi itu kan ya itu hanya bunga-bunga tidur. Saya bilang untuk menguatkan mama saya gitu. Udah berjalannya waktu, akhirnya saya berangkat di Australia itu. Nah ketika yang namanya di dalam mimpi saya, sebelum saya mimpi itu, saya bilang sama Tuhan, kan sakit sekali. Kalau Tuhan masih mau saya hidup, ambil sakitnya. Tapi kalau Tuhan nggak mau saya hidup lagi, ambil nyawa saya. Itu udah saya bilang, Jadi sebelum saya bilang amin, ketika Tuhan akan kasih saya kesembuhan, apapun yang Tuhan suruh saya untuk kebaikan saya lakukan. Itu nazar saya. Nah jadi amin saya bilang, itu saya bilang tadi dahsyat sekali Tuhan itu. Ketika saya bilang amin, saya bisa tidur sampai panjang sekali gitu.
Nah, jadi kesaksian ini juga disampaikan oleh dokter Yan di Australia. Dia berkesaksian sama saya, dia bilang begini, udah tua dokter Yan. Dokter Yan bilang gini, lama sekali saya jadi dokter, dia bilang. Tapi baru kali ini menghadapi mata yang sangat dahsyat, dia bilang permasalahannya. Tapi saya bisa mengerjakannya dengan tuntas, dia bilang. Luar biasa yang namanya mata kamu bisa cepat pulih gitu. Mendengar kata-kata dokter Ian, saya cuma bilang thanks God. Melalui tangan Tuhan, tangan dokter, Tuhan kasih kuasa sehingga saya bisa kembali melihat gitu. Udah saya balik di Denpasar. Nah, pesan dokter Ian selain tadi minum jus, saya harus check up. Jadi sampai hari ini juga saya masih tetap check up ke dokter Daryate minimal sebulan sekali, 2 bulan. Tapi ketika mata saya agak sedikit pegel, panas, saya pokoknya suka-suka saya lah datang ke dokter Daryate gitu. Tapi dokter selalu bilang dijaga ya Lin matanya, biar karena kalau mata Lina itu kan karena disakitin gitu, bukan karena usia. Kalau karena usia dokter pasti bisa meraba-raba gitu. Tapi kalau disakitin ini kita nggak tahu sampai kapan dia bisa. Karena sampai hari ini kalau saya melihat ke bawah, jadi ada sedikit dimasukin kayak apa ya dibilang, Kayak garis. bukan lingkaran kayak ring seperti itu. Jadi kalau saya ngeliat ke bawah ini itu kelihatan gitu. Jadi kayak apa sih dia bilang kayak jet cair gitu, tapi untuk menahan supaya nggak bergerak-gerak, katanya nggak tahu lah apa itu judulnya, lupa. Nah itu sampai sekarang, nah itu yang kurang bagus ketika saya banyak di laptop atau banyak keinian sama panas gitu, dia bereaksi ketika itu bisa panas, pegel gitu. Nah jadi saya terus check up sama dokter Daryate. Tapi puji Tuhan bulan lalu saya check up, dokter bilang mata Lina makin hari makin besi loh, dia bilang gitu ya. Saya bilang, saya bilang sama dokter mungkin banyak faktor dok, saya bilang. Kalau kemarin-kemarin saya tetap aja sesungguhnya hidupnya seperti yang saya lakukan sekarang. Cuman kalau sekarang kan banyakannya di rumah, saya bilang. Jadi dia nggak kebanyak kena yang namanya polusi mungkin ya dok. Saya bilang iya, masa bisa berkurang sih, lihat ini. Kamu udah bisa lihat yang tadinya kalau kita check up mata dengan huruf baris nomor 3, saya udah bisa lihat gitu. Makanya dokter sampai bilang luar biasa matanya Lina gitu. Nah jadi seperti itu ceritanya sampai yang namanya sekarang ini seperti apa mata saya ya begitu adanya. Tapi tetap saya bilang terima kasih Tuhan karena masih bisa melihat yang namanya dunia yang cantik gitu. Karena sudah saya rasakan 8 jam buta karena mata kanan saya nggak bisa melihat ketika saya ada di kantor itu. Lewat dari 8 jam itu menurut dokter saya pasti bisa buta, tapi semua Tuhan atur dengan baik gitu ya. Tetap saya harus lalui yang sakit itu, tapi Tuhan kasih juga waktunya supaya saya bisa tertolongkan seperti itu. Lin, selain mata, apakah wajahmu juga kena kaca? Iya, jadi banyak sekali ini. Kalau Cici pernah nanti lihat cari itu ya. Kalau saya sampai hari ini semua kejadian bom itu, jadi setelah selesai semua permasalahan sama badan yang terluka, saya permasalahannya sama trauma yang waktu itu. Nah, salah satunya itu tadi yang saya bilang, kaca yang saya bawa dari Australia itu sama psikolog suruh buang. Jadi semua yang berbau-bau yang seperti itu, mau gambar saya, dulu saya filing. Jadi tahun 2005 semua itu saya musnahkan. Sama psikolog bilang kalau Lina nggak mau sedih-sedih lagi, karena setiap saya buka lemari, lihat yang namanya tisu itu ada di sana, karena saya taruh di atas tempat kotak saya. Bisa air mata saya nangis sendiri gitu. Padahal saya nggak sedih, mata saya nangis saja gitu. Kalau setiap melihat benda itu gitu. Itu yang pertama.
Nah, jadi setelah permasalahan secara psikis badan yang namanya selesai, saya bermasalah sama trauma. Waktu itu banyak sekali traumanya waktu itu sebelum konsultasi sama psikolog. Sampai sekarang sih masih ada satu, yaitu yang namanya asap. Jadi dari yang banyak itu bisa terselesaikan, tapi sampai hari ini itu asap belum terselesaikan. Kayaknya nanti urusannya Cece. Jadi terapis itu. Jadi untuk yang asap itu gini, sama psikologi sih udah bilang, psikolog bilang gini, Lina kalau yang namanya cium yang begitu langsung bilang enggak, itu asapnya sampah gitu. Jadi terapi diri kamu sendiri untuk bisa menghilangkan itu, tapi itu agak sulit gitu. Nah, jadi ketika saya cium pagi-pagi itu di Tanjung Bungka tuh sering sekali orang yang namanya bakar-bakar pagi-pagi, bakar-bakar gitu. Itu saya udah nggak nyaman gitu ya, saya harus keluar lihat, oh dari situ sampah kayaknya ya, sampah. Nah, saya jalan dulu beberapa menit, lihat, setelah itu baru agak sedikit reda, saya minum, baru saya tenang, oh itu sampah gitu. Nah, itulah sampai yang hari ini belum bisa terselesaikan sih. Nah, jadi kalau dengan pertanyaan Cece tadi, ada nggak yang lain? Nah, kalau mau lihat muka saya, jadi kalau lihat orang yang dulu lihat saya dengan yang lihat saya sekarang, mereka pasti bilang, saya itu operasi plastik. Saya bilang enggak. Di rumah sakit ini ada satu dokter, seorang perempuan, dokter kecantikan. Waktu itu ajarin saya dan kasih krim. Jadi waktu itu mama juga bilang operasi plastik mukanya gitu. Enggak usah, dia bilang gitu. Nanti saya yang akan kasih terapi sama dia. Nah, jadi sesungguhnya di muka ini dulu banyak nih keloid berbental-bentalan gitu. Tapi sama dokter itu, lupa nama dokternya, diajarin, Lina nanti setiap pagi sebelum makan obat, Lina harus yang namanya bersihin mukanya, terus terapi sama air hangat, terus dipijit-pijit sedikit, terus dikasihin krim. Setiap hari 3 kali sehari. Aduh, capek banget. Udahlah sakit. Sakit di sini ditambah lagi pekerjaan itu. Kalau tangan sakit dan enggak ada, cuman ini karena dulu itu jadi kayak saya make ya gores-gores gitu. Nah, cuman begini aja di sini. Nah, seperti itu. Karena dulu saya pakai lengan panjang waktu pas kejadian, sama pakai jeans di bawahnya gitu. Dan ya itu tadi, puji Tuhan nggak sampai kebakar kan gitu. Jadi kaca itu semua menghantam wajah saya. Makanya di sini banyak yang hancur. Jadi di sini banyak hitam-hitam nih dulu semuanya, bekas-bekas goresan sampai bekas-bekas darah seperti itu. Saya ngelihat tabloid nyata tahun 2002 itu sampai saya bilang, Tuhan, jadi waktu pas tahun kalau nggak salah saya dikirimin itu sama teman saya dari Bandung, itu waktu tahun 2007. Jadi tabloid nyata terbitan tahun 2002 bulan Oktober. Itu saya dikirimin, dia bilang ini gambar Lina gitu, coba baca rilisnya, itu Tio Lina Marpang. Saya sampai gini, ih muka saya serem sekali, saya bilang gitu. Iya, jadi pantas orang banyak bilang kamu operasi muka ya gitu. Terus saya bilang, ya puji Tuhan, semua Tuhan kasih kesembuhan yang luar biasa sama saya. This is the miracle, this is the second life for me, Ce. Untuk yang namanya ketika Cece juga bilang apa yang boleh dibagiin untuk yang seperti ini. Jadi orang-orang banyak ngeledekin kami dalam mobil 3 orang dalam satu mobil. Different religion masing-masing, different kind, tapi kami satu kantor. Nah, 3-tiganya membawa masing-masing sakitnya seperti itu. Makanya orang bilang, kok bisa Lina ya nggak sampai kebakar? Terus saya bilang, enak aja mas, harus sama-sama. Dia kebakar, saya harus kebakar, ngawur, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya ada teman bilang, iya Lin, apa yang kau tanam itu yang kau petik. Dia bilang, aduh jangan begitu, saya bilang. 2 ini cowok? Iya, 2 ini cowok. Jadi pernah ketemu nggak? Kenapa? Setelah bom pernah ketemu nggak? Sering. Oh, sering. Nah, masih ketemu kita, walaupun sekarang nggak jadi teman satu kantor lagi. Jadi saya Kristen, yang satu Muslim, yang satu Hindu. Iya, tapi tetap kita bilang yes, Tuhan dahsyat untuk kita masih dikasih hidup gitu.
Kalau temen yang satu, yang namanya Dewa Ketut Rudita, sampai hari ini belum berani pergi ke ground zero. Ya, karena masih, jangankan ke ground zero, mendengar kata Legian Kute, dia tuh udah jantungan gitu. Makanya kemarin ketika proses untuk kompensasi, itu sedikit susah sama dia karena datanya dia jauh sekali, nggak ada pernah masuk di kepemerintahan gitu. Karena memang dia nggak mau diutak-atik lagi dengan itu. Jadi saya bilang, Pak, this is the last untuk challenge untuk para korban bom Bali, untuk pemerintah boleh bantu. Lewat dari bulan Juni tahun 2021 itu semua diselesaikan. Jadi nggak boleh klaim lagi gitu. Kita masih syukur yang korban teroris, pemerintah masih bantu, saya bilang gitu kan. Coba yang kejadian 65 sampai hari ini belum tuntas-tuntas, saya bilang. Jadi please, if you want need pemerintah bantu, ayo kasih arsipnya biar saya yang bantuin juga gitu. Nah akhirnya dengan berbagai cara, dan saya minta telepon ke LPSK juga, telepon ke BNPT, kasih nomor bapak ini supaya dia, karena derita yang dirasakannya lebih, kalau saya lihat lebih seru daripada yang saya rasakan, walaupun dengan mata kita sama-sama mata gitu. Tapi beliau ini karena terbakar, di tangannya ini banyak otot yang ditempel itu dari paha. Jadi karena di sini udah bolong-bolong gitu, ambil otot dari sini tempel, ambil otot dari sini tempel, jadi hampir habis nih katanya otot yang ada di bagian kaki ini untuk tempelin di bagian tangan gitu. Nah itu yang saya bilang, akhirnya bapak mau dan oke. Yang satunya, teman saya yang satunya sekarang ada di Jawa Timur, sesungguhnya dia tinggal di Denpasar, cuman kemarin itu dia bermasalah dengan diabetes, dia ada penyakit diabetes. Jadi sedikit bermasalah dengan itu, akhirnya harus tinggal di sana karena adiknya yang akan Tapi dia dapat bantuan. Iya, dia dapat bantuan ya. Jadi saya sampai bilang sama, kan gini saya waktu itu ditanya, berapa orang lagi korban bom Bali yang belum terdetek ini? Kalau yang ditanya belum terdetek, saya bilang satu pulau Bali itu sebagai korban, saya bilang gitu. Kalau saya sebagai korban luka, mungkin sebagian masyarakat di Bali itu korbannya macam-macam Pak, korban bisnisnya, korban tempatnya, berhamburan, korban lain-lainnya kan gitu. Nah tapi kalau Bapak tanyain seberapa orang lagi, lebih bagus kan itu dikasih tahu, saya bilang, di-announce di radio, di-announce di newspaper, saya bilang, supaya masyarakat Bali yang mau akan sebagai masyarakat Indonesia yang akan dibantu oleh pemerintah, nanti nggak bisa ngeklaim lagi setelah bulan Juni tahun 2021 sebagai korban terorisme masa lampau. Nah kalau yang baru-baru sih kayak kejadian kemarin, nah jadi kejadian masa lampau itu seperti yang di gereja Surabaya. Bom Bali yang kedua dapat nggak bantuan juga? Dapat semua. Jadi 2005 itu. Nah bom Bali yang kedua itu masuk di korban masa lampau juga. Anak teman saya. Iya jadi. Meninggal. Oh my goodness, meninggal. Kalau meninggal berarti tinggal gini nanti saya boleh kasih bagaimana dia harus berproses. Jadi nanti yang menjadi ahli waris bisa yang namanya memproses, minta fotokopinya, minta ini, atau nanti minta nomor teleponnya, saya akan kasih sama BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Indonesia itu. Dan saya kasih ke nomor ke LPSK sehingga mereka akan menghubungi ibu, karena yang saya boleh bantuin semua teman-teman ini ada dari yang ada di yayasan. Jadi yang di yayasan ini semua saya bantuin itu untuk preparation mereka punya administrasi, karena walaupun kita dibantu oleh pemerintah semuanya berdasarkan data-data yang mereka minta seperti itu. Nah jadi kalau teman Cece ada yang di bom Bali 2 ada seperti itu, apalagi dia nggak dapat informasi ini, itu juga
kerjaan saya untuk menginformasikan ke banyak masyarakat Bali yang ada keluarga, teman atau siapapun itu akibat dari kejadian bom yang kemarin 2002 dan 2005, kasih tahu aja biar nanti kita boleh bantukan ke LPSK dan BNPT sebelum bulan Juni tahun 2021, karena di dalam PP-nya itu udah disebutkan sebagai korban masa lampau teroris itu kita hanya bisa berproses sampai bulan Juni tahun 2021. Setelah itu pemerintah tidak akan lagi, itu udah ditutup, jadi nggak ada lagi untuk dibantukan oleh masyarakat gitu. Kalau korban kembali itu ada komunitasnya? Iya, jadi kalau untuk yang namanya komunitasnya sendiri ada Yayasan Isana Dewata namanya. Nah, Yayasan Isana Dewata itu mengumpulkan mereka-mereka yang menjadi korban bom Bali 2002 dan 2005. Mau itu korban langsung, mau itu korban tak langsung. Yang dimaksud korban langsung itu mereka yang terluka seperti saya. Nah, sedangkan yang tak langsung itu istri ataupun suami ataupun anak yang meninggal waktu itu. Jadi kalau istrinya yang meninggal, suaminya yang ada di sana. Kalau suaminya yang meninggal, istrinya yang ada di sana. Kalau anaknya yang meninggal, itu ada neneknya yang di sana gitu. Nah, tapi ini masih skup nasional gitu ya. Yang internasional sendiri itu ada namanya Bali Peace Park Foundation. Itu naungin dari Australia seperti itu. Untung ya, ada kamu, jadi orang-orang mungkin bisa tertolong ya yang. Iya, jadi Cici juga dan kita semua harusnya belajar dari sini. Tahun 2002 itu sesungguhnya negara kita itu belum tahu apa itu bom, belum begitu banyak tahu apa itu bom. Sehingga itulah aturan dan bagaimana instansi itu untuk membantu itu harus nggak bisa sembarangan, karena nggak ada aturan yang mengaturnya seperti itu. Maka itu tahun 2002 itu satu kejadian yang dahsyat terjadi, tapi di negara kita itu belum ada tata aturannya gitu. Makanya tahun 2003 diciptakanlah yang urgensi undang-undang terorisme itu. Makanya 2018 kemarin itu direvisi lagi. Dan ketika direvisi mereka sedikit kelupaan dengan korban masa lampau. Makanya itu ada PP-nya, peraturan pemerintah, karena di dalam undang-undang itu disebutkan hanya ketika korban itu akan dibantu ketika jaksa menyatakan kalau orang yang membuat itu, pelaku itu disidang gitu. Sementara kami kan yang melakukan udah kemana, udah didor gitu kan, udah nggak ada lagi gitu. Nah, akhirnya dimunculkanlah PP itu, peraturan presiden itu dengan ketentuan. Makanya sebelum proses ini terjadi, yang namanya realisasi kompensasi itu, kita itu didatangkan oleh LPSK yang namanya dokter forensik. Nah, kalau dokter forensik datang itu ngecek, ya seperti kemarin dokter datang melihat luka kedalaman dari mata dan kemudian goresan-goresan itu bener nggak akibat dari yang namanya bom itu. Untuk korban langsung sih dokter forensik yang langsung check up. Sedangkan untuk yang korban meninggal itu dengan surat pernyataan, surat kematian. Nah, itu udah pasti gitu kan. Berapa value-nya untuk iniannya beragam-beragam, tapi kalau untuk yang meninggal itu hampir 250 juta kemarin waktu itu pemerintah kasih gitu. Nah, jadi ya sesungguhnya sih nggak setimpal untuk seperti itu, tapi tetap kita bilang thanks God gitu ya, karena pemerintah hadir untuk yang namanya menolongin korban-korban terorisme seperti itu. Jadi yang korban langsung tuh berdasarkan seberapa parah lukanya ya? Iya, berdasarkan seberapa. Jadi ada luka berat, ada luka ringan, ada luka sedang gitu, seperti itu. Yang tahu ini ya hanya dokter forensik gitu. Nah, yang menyatakan dia luka ringan, luka sedang, luka berat itu dokter forensik yang memberikan informasi kepada LPSK. Nah, gitu. Contoh yang gampang deh, kayak misalnya Lina itu termasuk yang luka berat.
Nah, karena sampai hari ini saya itu masih terus check up dan di dalam organ tubuh saya dimasukin benda lain seperti itu gitu. Karena yang menjadi korban di dalam yayasan pun ada C yang dia sama sekali nggak terluka tapi luka trauma. Wow. Iya, jadi ada salah satu tuh yang namanya staff dari Sari Club waktu itu bagian mekaniknya. Dia itu kalau dilihat nggak ada, lukanya sama sekali nggak ada. Tapi dia punya trauma luar biasa, makanya sampai sekarang ini terus diterapi. Makanya kita bilang sampai kapan selesainya. Nah jadi kemarin juga pesan saya sama LPSK itu seperti itu, Cen. Ketika hak kompensasi ini sebagai warga negara kita sudah dapatkan, apakah negara berhenti membantu kami? Saya berharap enggak, karena saya nggak tahu mata saya ini bisa saya pakai ini sampai kapan gitu. Jadi ya tolong kami masih tetap dibantu, terutama yang untuk kesehatannya. Tapi untungnya Dokter Daryanto memang baik orangnya gitu ya. Jadi setiap saya pergi check up di sana, saya hanya